Selamat Sabat buat kita semua. Sabat hari ini, pada malam Sabat hari ini, saya mau membaca dua pasal sekaligus, di pasal yang ke-45 dan pasal yang ke-46. Di pasal yang ke-45, perikopnya ialah Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang pertama. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, 'Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta
kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan. Kepada Yakub, ayah mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Pasal yang 46, perikopnya ialah Yakub pindah ke Mesir. Ayat yang pertama. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelian kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. "Yakub, Yakub," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau ke Mesir. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul. Anak-anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Zera. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Puah, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram. Anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zibion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Himna, Yiswi, dan Beria. Sera ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Ziplah, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya 16
16 jiwa. Anak-anak Rahel istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasya dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ros, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yazel, Guni, Yezer, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis pada baunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing domba-dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Semoga firman Tuhan yang telah saya sampaikan di hari malam Sabat ini semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari maupun besok di hari Sabat, dengan penuh kegembiraan bisa berbakti hingga tutup Sabat nanti. Kita akan bertemu di hari Sabat nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.